Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya kisahkan legenda Ki Ageng Selo. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe dan like diberi kesehatan dan panjang umur. Ki Ageng Selo adalah tokoh spiritual sekaligus leluhur Raja-Raja Kesultanan Mataram asal Jawa Tengah. Ia terkenal dengan kisah legendanya yaitu menangkap petir. Siapa sebenarnya Ki Ageng Selo? Bagaimana ia bisa menjadi legenda? Asal-usul Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo yang bernama asli Ki Ageng Ngabdurrahman. Menurut silsilah, Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Ia moyang cikal bakal dari pendiri kerajaan Mataram yaitu Sutawijaya. Termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Yogyakarta, maupun Pakubuwono XIII Surakarta. Dalam Babat Tanah Jawi, Mei Nama, 1905, Altov, 1941, diceritakan. Satu Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning. Dan berputra Bondan Kejawan, Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarup. Ia dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsi, dari ibu bidadari Dewi Nawangwulan. Dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsi, lahirlah Ki Getas Pandowo, makamnya di Kuripan, Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 dan yang paling sulung Ki Ageng Selo. Ki Ageng gemar bertapa di hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Salah satu muridnya tercintanya adalah Mas Karebet atau Joko Tingkir, yang kemudian jadi Sultan Pajang Hadiwijaya, menggantikan dinasti Demak. Putra Ki Ageng Selo semua 7 orang. Salah satunya Kiai Ageng Enis yang berputra Kiai Ageng Pamanahan. Ki Pemanahan beristri putri sulung Kiai Ageng Saba, dan melahirkan Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya. Pendiri kerajaan Mataram menggantikan Pajang. Tepatnya saat Sultan Trenggana Tengah berkuasa, awal abad ke-16. Semasa muda, Ki Ageng Selo sempat mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam prajurit Tamtama pasukan penggempur kerajaan Demak. Akan tetapi, ia ditolak karena gagal saat mengikuti ujian mengalahkan banteng. Saat itu, Ki Ageng Selo memukul kepala banteng tersebut sampai menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Selo lantas dianggap tidak tahan melihat darah. Sehingga Ki Ageng Selo dianggap tidak memenuhi syarat dan ditolak. Setelah ditolak dari prajurit Tamtama pasukan penggempur kerajaan Demak, Ki Ageng Selo berkeinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sana, Ki Ageng Selo hidup sebagai seorang petani dan mendalami ilmu agama dan filsafat. Ki Ageng Selo si penangkap petir. Beliau hidup sebagai seorang petani lantas membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Suatu hari, Ki Ageng Selo sedang bekerja, mencangkul di sawah. Pada suatu sore sekitar waktu asyar, Ki Ageng Selo sedang mencangkul sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar hujan lebat. Petani lain yang melihat cuaca saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah karena takut. Namun, berbeda dengan Ki Ageng Selo, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tengah-tengah sedang menyangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak menyangkul. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir itu menyambar Ki Ageng Selo. Gelegar, petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng. Namun, ia tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak gosong, tidak koyak. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut berwujud naga. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu, batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di kerajaan Istana Demak. Sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya pun berubah. Dari naga menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dibawa dan dikurung oleh Sultan Demak dan dipertontonkan di alun-alun. Kanjeng Sunan Demak makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan,
Petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh. Ribuan orang perpangkat besar dan orang kecil datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo. Suatu hari, datanglah seorang wanita. Ia adalah intruder penyusup yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng. Wanita penyusup itu membawa batok tempat air dari tempurung kelapa, lalu menyiram batu petir itu dengan air. Gelegar. Gedung istana tempat menyimpan batu itu pun hancur luluh lantak oleh ledakan petir. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita pembawa batok tersebut adalah petir wanita. Pasangan dari petir lelaki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu, lalu hilang lenyap. Semasa hidup, Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Namun, hal tersebut tidak dapat ia capai. Keinginannya baru dapat diwujudkan oleh cicitnya, Sutawijaya. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram kedua, atau Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1587 sampai tahun 1601 Masehi. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir ini diabadikan dalam sebuah ukiran di Lawang Bledek, pintu petir di Masjid Agung Demak. Demikianlah kisah singkat Ki Ageng Selo, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Dan jangan lupa dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.